Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas materi penting dan menarik tentang teori dasar psikologi. Berikut adalah nama kelompoknya, yaitu Akil Revaldi Anggara, yaitu saya sendiri, Dita Ramadhani, dan Jody Pangestu. Latar belakang. Teori psikologi yang paling terkenal berasal dari perspektif berbagai cabang dalam psikologi. Masing-masing mewakili cara berpikir yang berbeda tentang pikiran dan perilaku manusia. Ada 5 jenis utama dari psikologi: perilaku, kognitif, humanistik, psikodinamik, dan biologis. Yang pertama itu teori perilaku. Psikologi perilaku yang juga dikenal sebagai behaviorisme adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengkondisian. Saat ini, teknik ini masih banyak digunakan oleh Travis untuk membantu klien mempelajari keterampilan dan perilaku baru. Yang kedua itu ada teori kognitif. Dalam psikologi difokuskan pada kondisi internal seperti motivasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, berpikir, dan perhatian. Menurut teori psikologi kognitif, pikiran kita penting dalam memahami dan menanggapi dunia di sekitar kita. Beberapa teori mengambil pendekatan pemrosesan informasi yang menyatakan bahwa pikiran manusia bekerja seperti komputer dalam hal bagaimana informasi disimpan, diambil, dan digunakan. Ada teori humanistik. Teori psikologi humanistik mulai populer pada tahun 1950-an. Beberapa ahli teori humanis utama termasuk Carl Rogers dan Abraham Maslow. Teori-teori humanis tentang perilaku justru menekankan kebaikan dasar manusia. Teori-teori ini menekankan kehendak bebas dan dorongan bawaan yang dimiliki semua orang untuk tumbuh dan mencapai potensi penuh mereka. Teori belajar Arthur Combs. Teori ini berpandangan bahwa belajar akan terasa berarti bagi pembelajar itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidik tidak memiliki wewenang untuk mengatur materi yang relevan dengan kehidupan individu pembelajar. Kepekaan pendidik menjadi kunci terlaksananya teori belajar ini di sekolah. Teori belajar dari Bloom dan Kurzweil. Teori belajar yang dikemukakan Bloom dan Kurzweil ini fokus pada hal-hal yang pasti bisa dikuasai oleh seseorang melalui proses belajar. Teori ini juga menjadi latar belakang dikemukakannya taksonomi Bloom yang kini dikenal di dunia pendidikan Indonesia. 3. Teori belajar Carl Rogers. Teori ini dikemukakan oleh tokoh psikologi humanistik dan Illinois, Amerika Serikat. Menurut Carl Rogers, belajar harus melibatkan sisi intelektualitas dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar wajib dimiliki oleh individu yang sedang belajar. Yang keempat, ada teori belajar Maslow. Teori yang dikemukakan oleh Abraham Harold Maslow ini berpandangan bahwa setiap individu akan berupaya memenuhi kebutuhan hierarkis hidupnya. Oleh karena itu, penting adanya dorongan untuk maju ke arah yang lebih baik. Lalu ada teori psikodinamik. Teori psikodinamik meneliti konsep bawah sadar yang membentuk emosi, sikap, dan kepribadian kita. Pendekatan psikodinamik berusaha memahami akar penyebab perilaku bawah sadar. Menurut teori psikodinamik, ketidaksadaran terus mempengaruhi perilaku meskipun kita tidak menyadarinya. Selanjutnya ada teori biologi. Teori-teori biologis dalam psikologi mengaitkan emosi dan perilaku manusia dengan penyebab-penyebab biologis. Misalnya, dalam perdebatan tentang sifat alami versus pengasuhan pada perilaku manusia, perspektif biologis akan berpihak pada sifat alami. Nah, teori biologi berakar pada gagasan Charles Darwin yang terkenal karena berteori tentang peran evolusi dan genetika dalam psikologi. Nah, ada tiga pelandas teori biologi, yaitu Lamarck, Darwin, dan Weismann. Nah, teori Lamarck dikemukakan oleh
Jean-Baptiste Lamarck pada awal abad ke-19. Teori ini menyatakan bahwa evolusi terjadi karena pewarisan sifat-sifat yang diperoleh dari lingkungan. Lamarck berpendapat bahwa pengaruh lingkungan dapat mengubah bagian tubuh makhluk hidup, baik ciri, sifat, dan karakternya. Nah, kedua itu ada teori Darwin. Teori ini dikemukakan oleh Charles Darwin dan dikenal dengan teori seleksi alam. Darwin percaya bahwa individu-individu dialihkan dengan sifat-sifat yang berbeda dan perbedaan ini sebagian besar bersifat acak. Darwin meyakini bahwa evolusi terjadi karena adanya pengaruh dari seleksi alam, bukan karena dorongan internal individu. Yang ketiga ada teori Weismann. Teori ini dikemukakan oleh August Weismann. Nah, Weismann menyatakan bahwa evolusi menyangkut pewarisan sifat gen-gen melalui sel-sel kelamin. Weismann tidak mendukung teori evolusi Lamarck, namun mendukung teori evolusi karena seleksi alam yang dikemukakan oleh Darwin. Selanjutnya, jenis-jenis teori psikologi. Yang pertama ada teori perkembangan. Teori perkembangan menyediakan seperangkat prinsip dan konsep panduan yang menggambarkan dan menjelaskan perkembangan manusia. Beberapa teori perkembangan berfokus pada pembentukan kualitas tertentu seperti teori perkembangan moral Kohlberg. Yang kedua ada teori besar. Nah, teori-teori besar adalah gagasan-gagasan komprehensif yang sering diajukan oleh para pemikir besar. Teori-teori ini berusaha menjelaskan sebagian besar perilaku manusia, tetapi sering dianggap ketinggalan zaman dan tidak lengkap jika dibandingkan dengan penelitian modern. Yang ketiga ada teori mini. Teori mini menggambarkan aspek perkembangan yang kecil dan sangat khusus. Teori mini dapat menjelaskan perilaku yang relatif sempit, seperti bagaimana harga diri terbentuk atau sosialisasi anak usia dini. Yang keempat dan yang terakhir ada teori yang muncul. Nah, teori-teori yang muncul adalah teori-teori yang baru saja muncul. Teori-teori ini seringkali terbentuk dengan menggabungkan berbagai teori mini secara sistematis. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih sudah menyimak ulasan dari kelompok saya dan see you next time guys.